Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, persahabatku sekalian, di episode sebelumnya para wanita-wanita dari kaum 'Ad itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya mandul, tak bisa melahirkan, karena memang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihissalam kecuali hanya sedikit sekali. Dan kajian sejarah kaum 'Ad kali ini sudah memasuki episode kedua berjudul Musibah Angin Pertama dalam Sejarah. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Monggo. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Hud alaihissalam itu supaya mengabarkan kepada mereka, apabila mereka masih tetap saja tidak mau beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan angin yang maha dahsyat. Sekarang itu mungkin dinamakan angin topan, angin tornado, angin puting beliung, badai Katrina, dan lain-lain. Lalu Nabi Hud alaihissalam mengabarkan di tengah-tengah kaumnya wahyu yang dia terima. Berkata, "Wahai para kaum 'Ad semuanya, saya telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada kalian bahwa apabila kalian tetap tidak mau beriman, tidak mau meninggalkan berhala-berhala itu, tidak percaya kepada saya, maka Allah akan mengirimkan angin yang maha dahsyat. Badai topan, tornado, puting beliung itu sudah jadi satu, meluluh lantakkan kalian semuanya. Maka ayo, kembalilah kepada Allah, Zat yang maha segala-galanya." Itu mereka bukannya mengikuti ajakan Nabi Hud, malah mereka beramai-ramai memukuli, melempari Nabi Hud alaihissalam dengan batu, seperti maling motor yang ketangkap warga. Masya Allah, sungguh perjuangan para nabi-nabi dahulu itu sangatlah sulit. Persahabatku sekalian, itu Nabi Hud alaihissalam tiap hari atau tiap kali mengabarkan apa yang diwahyukan oleh Allah, itu perlakuan para kaumnya itu sama. Mereka selalu melempari dan memukulinya. Hingga akhirnya di tengah keputusasaan beliau, di malam yang sunyi, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ilahi, innaka ta'lamu anni qad balagtu risalataka ila qaumi 'Ad wa huwa ala kufrihim fi dhalalim mubin." Wahai Tuhanku, sungguh Engkau maha tahu bahwa saya benar-benar menyampaikan risalahmu kepada mereka para kaum 'Ad, tapi nyatanya kaum 'Ad masih dalam kekufuran, di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala merespon munajat Nabi Hud alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan bagi kaum Hud selama 7 tahun. Dan di masa 7 tahun itu, masa paceklik atau kekeringan yang dialami kaum 'Ad, banyak sekali hewan ternak mereka semua mati. Makanan semakin langka, beras, gandum tidak ada yang bisa panen, rumput tidak ada. Gudang penyimpanan makanan kerajaan semakin menipis, serta separuh penduduk dari kaum 'Ad itu semuanya dead, alias mati.
Lalu kemudian para kaum tersebut sepakat, karena sudah masa-masa tersulit, masa-masa krisis, mengutus beberapa orang pergi ke Baitullah, ke Mekah atau ke Ka'bah untuk berdoa meminta hujan bagi kaumnya. Karena memang dari dulu para sahabatku sekalian, itu Ka'bah itu bukan hanya tempat suci bagi kaum muslimin saja, tapi juga menjadi tempat yang suci, tempat yang disakralkan bagi para penyembah-penyembah berhala. Mereka mengutus 70 orang, diantaranya bernama Qil bin Air, Lakim bin Hazal, Mursad bin Sa'ad. Itu 3 orang ini muslim, tapi menyembunyikan keislamannya. Dan yang lain, karena 70 orang, yang lain kufur, kafir semua, atau musyrikin semua. Di antaranya namanya Jalhamah bin Khaybir, Laqman bin Ad, Sani bin Fulan bin At-Awal, dan lain-lain. Banyak sekali, 70 orang. Dan singkat cerita, wahai para sahabatku sekalian, mereka datang ke Ka'bah dan memakaikan kiswah di Ka'bah tersebut. Tiba-tiba saat memakaikan kiswah di Ka'bah, ada angin yang berhembus kencang sekali dan mengobat-ngabitkan kiswah Ka'bah tersebut sampai kiswahnya sobek. Tanda-tandanya mereka itu sudah tidak diterima itu sudah muncul mulai awal. Lalu kemudian mereka, orang 70 orang itu tawaf di Ka'bah atau mengitari Ka'bah seraya berdoa memintakan hujan bagi kaum Ad. Di tengah mereka berdoa, si Mursad bin Sa'ad yang muslim itu, yang mengikuti Nabi Hud, itu berkata, "Innahum wallahi la yusqawna bidu'aikum walakin ati'u nabiyakum fa antum tusqawna." Sungguh demi Allah, doa kalian tak akan mendatangkan hujan, akan tetapi yang mendatangkan hujan itu apabila kalian mentaati, mau mengikuti Nabi Hud. Mendengar omongan geremeng-geremeng si Marsad tadi yang memperlihatkan keimanannya, si Jalhamah bin Khaybiri langsung berkata, "Hus, diam kau Marsad. Sudahlah, mereka datang ke sini ini untuk memohon kepada Tuhan agar diberikan hujan, bukan mendengarkan omonganmu." Lalu doa diteruskan kembali. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan 3 mendung, 3 awan di atas mereka, berwarna hitam, putih, dan merah. Dan tiba-tiba ada suara dari langit berkata, "Hai Qil." Qil bin Ir itu ketua rombongannya. "Pilihlah di antara mendung ini untukmu dan untuk kaummu." Maka Qil setelah bermusyawarah dengan yang lain itu langsung memilih mendung yang hitam, karena menyangka mendung hitam itu adalah mendung yang mempunyai banyak air yang melimpah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 24, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim." Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Wah, inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Tapi bukan itu, mereka salah. Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Setelah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggiring mendung yang di atas mereka itu menuju ke wilayah atau daerah kaum Ad. Maka setelah mendung hitam itu sudah berada di atas rumah-rumah mereka, para kaum Ad, mereka, saudaraku, bergembira ria, bersuka cita, berjoget-joget, hore, hore. Mendung sudah tiba, sebentar lagi hujan akan datang. Karena memang mungkin ada benarnya suatu lagu, mendung tak berarti hujan. Ya ini,
kejadiannya. Persahabatku sekalian, mereka semua sangat senang sekali dengan munculnya mendung hitam. Berkata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat yang mengatur angin untuk melepaskan anginnya sampai ke bawah bumi. Maka di saat mereka itu bergembira ria, bersorak ria, menyambut datangnya hujan, yang datang malah angin dahsyat yang memporak-porandakan rumah mereka, memporak-porandakan diri mereka. Pohon-pohon semuanya tercabut dan terbang tersapu oleh angin pentil puter. Bahasa Indonesianya puting beliung. Rumah-rumah mereka hancur berantakan, dan orang-orangnya ikut terbang tersapu angin. Dan angin puting beliung itu, atau saya katakan angin puting beliung lah, tapi aslinya lebih dari itu. Angin yang puting beliung maha dahsyat itu terus menerus tak berhenti sampai 8 hari 7 malam berturut-turut. Ada kisah menarik saat angin puting beliung itu menimpa mereka, wahai saudaraku sekalian. Saat angin bertambah besar, mereka semua itu lalu ketakutan masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Tapi naasnya rumah mereka malah hancur berkeping-keping, terbang disapu oleh angin. Lalu ada beberapa orang dari mereka, itu orangnya tinggi, besar, kuat, kemudian lari dengan membawa golok menuju dataran luas dan berkata, "Hai angin pentil puter, angin puting beliung, aku menantangmu melawanku, akan aku tolak kau, jangan datang ke sini lagi." Mereka ini karena sombong ya, angin saja ditantang, wahai saudaraku. Dan belum kering lidah mereka, tiba-tiba angin langsung menyambar mereka semuanya dan memutar-mutarkan di atas udara, lalu membantingnya di bawah pohon. Maka ya langsung isdet alias mati mereka semuanya. Dan kemudian setelah angin puting beliung itu mereda, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masih menurunkan azabnya. Dan apa itu? Bersambung ke episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.